Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Larasati. Saya adalah guru di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alda, sehat semuanya? Yang bagian sana ada Ridho, Rama, Egan, kemudian ada Ismi, Kirana, ada Filza, kemudian ada Ihya, ada Falah, kemudian ada Ata, ada Alda, dan juga ada Nesyet. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan Mas Ridho. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kemudian lanjutkan kembali, silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah, kemudian kalau yang belum rapi, silakan dirapikan dulu agar kita bisa belajar dengan nyaman, kemudian bisa fokus. Nah, kalian juga silakan boleh dikeluarkan bukunya, sudah siap. Tanda murid sudah siap untuk belajar adalah sudah siap, di depannya itu ada catatan, ada buku kecil seperti itu. Kita yel-yel dulu. Belajar geografi. Wow, menyenangkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Oke, benar sekali. Tadi kita itu makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita harus saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam ini tadi, tentunya dalam kebaikan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita wajib tolong-menolong. Kemudian kita saling bantu-membantu dalam kebaikan. Baik, akan kemudian presensi Rama, Mas Rama, oke ada. Kemudian Mbak Filza, ada. Baik, kemudian Mas Falah, oke Mas Falah. Kemudian Mbak Ihya, sip. Kemudian Mbak Ismi, oke. Selanjutnya Mas Egan, oke ada. Kemudian Mas Nesyet, oke. Mbak Kirana, sip, ada. Kemudian Mas Ata, oke Mas Ata ada. Selanjutnya Mbak Alda, oke. Mas Ridho, alhamdulillah. Sebelum berlanjut, nah nilai-nilai imtak apa yang ada di sini? Nah di sini ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Ihya silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ihya sudah membacakan nilai-nilai imtak yang ada di pembelajaran kita pada hari ini. Itu di surat An-Nahl ayat 15 bahwasanya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan pada materi kali ini itu adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4-nya yaitu menyajikan, kalian nanti diminta untuk menyajikan hasil dari proses dinamika litosfer itu menggunakan peta ataupun bagan, gambar, tabel, grafik, dan juga video atau animasi. Nah, nanti akan kita pelajari juga, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai proses vulkanisme itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah
kalian nanti bisa mendeskripsikan apa itu vulkanisme. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tipe-tipe letusan dari gunung api dengan tepat. Kemudian yang ketiga, nah kalian bisa menjelaskan bentuk-bentuk gunung api. Ternyata bentuk-bentuk gunung api itu tidak hanya kerucut ya, tetapi nanti ada bermacam-macam bentuknya gunung api. Kalian akan mempelajari itu. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis dampak dari vulkanisme itu sendiri terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, penilaian apa saja yang ada dalam materi ini? Yang pertama itu adalah nanti kita akan mengerjakan kuis singkat. Kemudian yang kedua ada LKPD yang kalian diskusikan nanti. Kemudian nanti ada presentasi, jadi ada penilaian presentasi juga kelompok. Dan juga nanti di presentasi itu ada PPT juga. Jadi nanti PPT kalian itu juga akan dinilai. Begitu ya? Oke, silakan buka HP kalian. Boleh sekarang dibuka HP-nya. Baik, silakan dibuka HP-nya. Kemudian kalian masuk ke menti.com. Ketikan menti. Nah, ini tentang pengetahuan dasar kalian. Apa itu tentang vulkanisme? Falah sudah bisa? Sudah. Oke. Ada yang mengalami kendala? Mengalami kendala, Mas Nesyet? Enggak, oke. Oh, ini sudah ada pergerakan magma di dalam bumi. Oke, benar sekali, vulkanisme. Ada lagi? Ada tentang pergerakan magma di dalam bumi, kemudian berhubungan dengan letusan gunung api. Oke. Berhubungan dengan letusan gunung api. Ada lagi? Oke, Budian tunggu. Satu saja gunung api yang ada di Indonesia. Satu gunung api yang ada di Indonesia. Ada lagi yang lain? Oke, Merapi di Sleman sana ya. Oke, banyak yang Merapi karena mungkin yang familiar di daerah kita begitu ya. Tambora, benar, Tambora. Gunung Tambora yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara, benar. Gunung Agung di Bali, oke. Begitu, kemudian kita simak dulu video berikut ini. Kami akan hadirkan beragam informasi Terdengar ya? pegunungan di Indonesia. Ada fakta dan informasi. Yuk kita lihat dulu video ini. Oke, itu tadi mengenai letusan hebat gunung api yang ada di Indonesia. Nah, coba ada yang mau mengemukakan pendapatnya tentang video tadi, video tentang gunung api yang mengalami letusan hebat di Indonesia. Ada yang mau mengumumkan pendapat? Oke, silakan Mbak Ismi. Oke, dari Mbak Ismi tadi mengatakan bahwasanya Indonesia itu mempunyai rangkaian gunung api aktif yang berjumlah 127 gunung api. Begitu ya, benar sekali dari tayangan video tadi. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Ridho. Erupsi gunung api di Indonesia beberapa waktu ke belakang terjadi sangat dahsyat, contohnya di Gunung Krakatau dan Gunung Tobabur. Oke, benar sekali. Terima kasih Mas Ridho yang disampaikan tadi sesuai dengan video yang ada di sini. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Alda. Gunung api tadi yang Tambora mengakibatkan kerusakan yang parah dan memakan korban jiwanya itu juga banyak juga. Oke, benar. Terima kasih Mbak Alda. Jadi Mbak Alda tadi menyampaikan salah satunya adalah Gunung Tambora. Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara. Nah, yang Gunung Tambora itu dari ketinggiannya tadi berapa ya? Sekitar 5.000. Akan kita lanjutkan mengenai apa itu vulkanisme. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah seputar mengenai gerakan magma atau kita sebut dengan vulkanisme. Jadi vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, vulkanisme itu juga nanti bisa
gerakan magma itu bisa tidak mencapai permukaan bumi. Nah, gerakan magma yang tidak mencapai permukaan bumi kita sebut dengan intrusi. Jadi proses vulkanisme itu ada dua. Jadi ada satu intrusi, yang kedua ekstrusi. X itu artinya keluar, berarti magma itu sudah keluar mencapai permukaan bumi. Intrusi dan ekstrusi, coba diulangi, Mas Falah. Intrusi dan ekstrusi. Nah, intrusi itu yang gimana, Mas Falah? Intrusi itu yang keluarnya di dalam. Oke, yang tidak mencapai permukaan bumi. Oke, Mas Atta, yang ekstrusi itu apa, Mas Atta? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, bedanya lava sama lahar, benar sekali, pinter. Pertanyaannya good. Apa ada yang tahu lava sama lahar? Nah itu sama ya, hampir sama ya. Ada yang tahu nggak bedanya lava sama lahar? Sama-sama berasal dari dalam bumi, tapi bedanya apa? Nah di sini. Ini bedanya lava dan lahar. Kalau lava itu dia masih orisinil. Jadi dia magma yang mengalir ke permukaan bumi, belum tercampur oleh material-material yang lain. Sedangkan kalau lahar di sini, lahar dia sudah tercampur oleh ada tanah, kemudian ada air, kemudian ada debu misalnya, ada batu. Nah, itu namanya lahar. Eflata itu apa sih? Nah, ini eflata. Eflata itu adalah material padat yang dikeluarkan oleh gunung api. Kalau tadi lahar dan lava itu material cair apa material padat atau gas? Cair, material cair. Sedangkan eflata itu adalah material padat. Nah, di sini ada bom. Namanya bom berarti besar, bom. Bom ini adalah nama lain dari batu yang besar. Pernah menjumpai batu itu besar sekali di lereng-lereng gunung api? Selanjutnya kita akan diskusi dengan kelompok kalian. Nah, diskusi kali ini karena ini masih dalam kondisi pandemi, silakan nanti berdiskusinya tetap menjaga jarak, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari corona. Begitu ya? Tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang didiskusikan apa? Pertama, bentuk, kemudian ada tipe dan juga dampak. Nanti dibagi per kelompok. Satu kelompok membahas satu subbab saja. Oke, kemarin sudah kita tentukan ya untuk kelompoknya. Ini diskusi kelompoknya. Yang pertama, kelompok Merapi. Kelompok Merapi ada Mbak Ismi, Mbak Iya, Mbak Filza dan juga Mbak Kirana. Nanti membahas mengenai bentuk gunung api. Kemudian kelompok 2, kelompok Krakatau, itu ada Mas Ridho, Mas Egan dan juga Mas Rama, membahas tipe letusan. Nah, di awal tadi sedikit Budian sampaikan, ada yang meledak, ada yang meleleh saja. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Yang ketiga, Tambora, Gunung Tambora, ada Mbak Alda, Mas Atta, Mas Nesya dan juga Mas Falah, ada 4. Di sini nanti berdiskusi tentang dampak vulkanisme. Oke? Nah, dampak vulkanisme ada dampak positif, kamu tuliskan, dampak negatifnya seperti itu ya. Kemudian setelah ini kalian berkumpul dengan teman satu kelompoknya, berdiskusi kurang lebih 7 menit, 7 sampai 10 menit, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti presentasi ke depan apa yang disampaikan, apa yang sudah kamu tuliskan dalam bentuk PowerPoint, nanti presentasi ke depan, kemudian nanti kita tanya jawab. Jadi misal kelompok 1 nanti maju, ada yang tanya, nah kita jawab sekalian, begitu ya. Oke, silakan langsung berkumpul dengan teman satu kelompoknya, kemudian silakan diskusikan, jangan lupa tetap menerapkan protokol. Mendiskusikan tentang dampak positif dan juga dampak negatif adanya gunung api. Ada yang mau ditanyakan? Oh belum. Kalau misalnya dampak negatif kalau kena kan setelahnya kena lava berarti itu negatif kan? Iya. Kalau yang dia menimbulkan bencana, menimbulkan korban jiwa, kerugian itu dampaknya negatif.
tetapi nanti ada dampak positifnya. Nah, dampak positif itu tidak langsung ada di situ, tetapi itu biasanya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya ada tanahnya subur, itu kan tidak langsung, tetapi itu dalam jangka waktu yang lama. Dalam beberapa tahun itu baru nanti ada hasilnya nanti. Kemudian untuk perkebunan bisa. Jadi tanah di sana itu tanahnya subur. Karena abunya abu vulkanik itu menyuburkan tanah, jenis tanahnya. Tanah vulkanik namanya. Oke, sama-sama. Sip. Pernah tahu ya? Kemungkinan erupsi rata-rata 4 tahun. Oh iya, benar 4 tahunan. Kalau tahun itu 2010, 2014, 2018. Jadi 4 tahunan. Ketika tahun 2010 sempat menelan korban jiwa cukup banyak. Waktu itu ada Mbah Marijan di sana tahun 2010. Sampai beberapa desa itu diungsikan. Kalau kalian masih ingat, itu di mana yang gor untuk olahraga itu stadion Maguwo Harjo. Nah, itu untuk tempat pengungsian. Itu Bentuk gunung api atau berapi tadi? oh, sama sih, bentuk gunung berapi. Kayak gini aja. Nah, bentuk-bentuknya ada apa aja? Bentuk-bentuknya ada ini Oke, strato, kemudian maar, oke. Perisai. Sudah ada gambar-gambarnya? Oke. Strato, maar, dan juga perisai. Jadi ada berapa? 3 ya? 3 bentuk gunung api. Kalian bisa contohkan, misalnya kalau gunung Merapi di tempat kita itu contohnya gunung bentuknya apa? kerucut. Oke, kerucut atau strato. Ya, dia bentuknya menjulang ke atas. Nah, baik, silakan untuk kelompok 1, kelompok Merapi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk gunung api. Bentuk gunung api yang pertama ada gunung api strato atau kerucut. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif letusan dan eksplosif ledakan. Bentuk gunung ini lebih ke atas. Gunung api strato atau gunung kerucut di Indonesia diantaranya adalah Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, dan Merapi. Ini ya gambar di depan terbentuk bentuk gunung api strato. Gunung api maar, gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Letusan tersebut umumnya melontarkan dampak magma yang relatif kecil dan dangkal. Contoh gunung api maar di Indonesia salah satunya adalah Gunung Dieng. Ini contoh Gunung api perisai. Gunung api perisai adalah gunung bentuknya tapi ganda. Gunung ini memiliki layar sangat pendek dan sangat terlalu luas karena momentum sangat cantik. Gunung tertinggi di lingkungan Indonesia. Jenis gunung api perisai berada di Hawaii, Amerika Serikat. Salah satu contoh gunung api perisai adalah contoh gunung api perisai itu kayak gini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok Merapi, membahas mengenai bentuk gunung api. Nah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kelompok 2, kelompoknya Gunung Krakatau. Silakan. Saya mau tanya, gunung api di Indonesia didominasi termasuk dalam kategori gunung apa ya? Atau gunung apa aja? Gunung Krakatau bisa. Terus strato sama maar. Kalau yang terakhir itu Perisai itu gak ada di Indonesia. adanya di Hawaii sama Oke, begitu untuk kelompok Krakatau. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tipe letusan di gunung api. Tipe letusan tipe pertama, letusan tipe stromboli merupakan jenis letusan yang punya interval waktu yang hampir sama di setiap letusannya. Material yang keluar akibat letusan ini berupa bola, bom, lipari maupun abu vulkanik. Di Indonesia pun juga terdapat gunung yang memiliki tipe letusan stromboli ini,
yaitu Gunung Raung. Letusan tipe Hawaii. Letusan tipe Hawaii ini merupakan letusan yang terjadi pada gunung yang memiliki lava sangat cair dan memiliki bentuk seperti perisai atau tambang yang dapat mengalir ke udara. Gunung-gunung di Hawaii yang memiliki tipe letusan seperti ini seperti Mauna Kea dan juga Kembang. Di Indonesia sendiri pernah terjadi letusan ini pada Gunung Krakatau tahun 1883 yang menjadi sebuah sejarah dunia. Berikut foto tipe parak atau linian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, bagus sekali untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan, Mas Falah. Tolong jelaskan tipe letusan Merapi dan ciri-ciri apa yang ciri-cirinya kalau mau meletus. Tipe letusan Merapi itu diambil dari Gunung Merapi itu sendiri. Yang ciri-cirinya biasanya ada awan panas atau gembel. Terus juga dapur kampanye itu dangkal dan jarak erupsi itu sekitar 4 tahun. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah jelas ya Mas Falah ya. Baik, untuk tipe-tipe letusan tadi ada 7. Ada stromboli, kemudian ada apa lagi? Stromboli, kemudian ada tipe Pele, kemudian ada tipe Merapi, kemudian ada tipe Vincent, kemudian ada tipe apa lagi tadi? Plinian, kemudian ada Pele sudah, Volcano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi Hawaii. Nah, yang sering terjadi di Indonesia itu ada stromboli pernah, kemudian Merapi, Vincent. Ini hampir semuanya pernah, tetapi yang tidak pernah itu yang ini, Hawaii. Seperti tadi bentuk gunung api itu yang perisai itu tidak terjadi di Indonesia, tidak ditemukan di Indonesia. Perisai untuk bentuk gunung api, sedangkan tipe letusan itu yang Hawaii yang tidak ditemukan di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vulkanisme memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Dampak positif: 1. Material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. 2. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan berharga yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. 3. Udara yang sejuk dan pemandangan perkebunan dan indah dapat menjadi daya tarik wisata. 4. Uap yang dikeluarkan dari kedalaman bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Nah, dampak negatifnya itu juga lahar dingin itu bisa menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 3, maaf. Silakan di situ dulu ya. Nah, kelompok 3 tadi membahas mengenai dampak vulkanisme. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Dampak dari vulkanisme ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Sudah jelas, sudah gamblang ya. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif dari vulkanisme itu sendiri. Salah satunya untuk dampak positif itu adalah
pertanian ya, untuk menyuburkan tanah pertanian, bisa diusahakan memaksimalkan pertanian. Kemudian dampak negatifnya salah satunya tadi ada lahar dingin begitu ya. Nah, perlu kalian tahu, mesti kalau di televisi itu ada lahar dingin. Nah, yang benar itu adalah lahar hujan. Nah, lahar hujan itu dari lereng gunung, kemudian di sana turun hujan, maka akan turun materialnya itu akan turun, kemudian nanti ke sungai-sungai. Nah, itu biasanya yang dibawa ada bom, kemudian ada pasir. Nah, itu ketika menerjang pemukiman atau area yang ada di sekitarnya, maka bisa menimbulkan kerusakan. Tetapi setelah adanya lahar hujan tadi, ada material-material yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya ada pasir, tadi benar yang disampaikan oleh Falah, untuk ditambang kemudian bisa dijadikan bahan bangunan. Begitu ya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan tadi di awal, sudah pembukaan, kemudian sudah ada video, kalian berdiskusi. Oh, Mbak Alda. Oke, silakan Mbak Alda untuk kesimpulan hari ini. Dampak positifnya itu abunya itu dapat menyuburkan tanah. Kalau negatifnya, daerah yang terkena lava atau awan panas itu akan berakibatkan mati. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alda telah menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini. Jadi vulkanisme itu merupakan aktivitas pergerakan magma yang mana itu nanti bisa mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif ketika magma itu mencapai permukaan bumi. Begitu ya Mbak Alda ya. Baik, sebelum kita tutup terakhir silakan HP dibuka. Silakan HP dibuka. Kemudian silakan kalian buka kahot.it. Silakan kalian buka kahot.it. Tuliskan nama kalian. Ya, Alda, Filza, oke. Kirana, Haya, Falah, Ismi sudah. 412-7979. Iya sudah. Nanti kalian tinggal pertanyaan ada di depan, pilih jawabannya ada di situ. Jadi konsentrasi. Oke, benar jawabannya adalah vulkanisme, benar. Oke, Mas Rama nomor 1. Baik, selanjutnya nomor 2. Oke, ada 5. Yang menjawab benar ada 5. Yang benar adalah rangkaian pertemuan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Oke, masih memimpin Mas Rama. Oke, masih Mas Egan. Terakhir. Double point. Yuk, double point. Silakan. Besok lagi kita akan main gamenya lagi. Karena waktu sudah habis, waktu sudah menunjukkan pukul 10, jadi kita akan tutup kegiatan pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alda tentang kesimpulannya. Jadi kemudian akan memberikan penguatan bahwasanya vulkanisme itu merupakan aktivitas magma yang baik itu di dalam bumi maupun yang sudah mencapai permukaan. Kemudian nanti ada dampak positif dan juga ada dampak negatif adanya vulkanisme itu sendiri. Begitu ya. Baik, akan Budian sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Silakan baca materi selanjutnya tentang tenaga eksogen. Dan jadi nanti silakan dibaca-baca, dibuka-buka. Begitu ya. Mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Budian tutup, kita akhiri dengan doa. Ada yang mau pimpin doa? Oke, Mas Ridho silakan. Kita tutup dengan doa. Sikap berdoa. Oke. Sebelum
pembelajaran ditutup. Mari bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Ridho sudah membantu menutup dengan doa. Kita akhiri bersama-sama. Silakan bisa kalian istirahat di luar, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dari Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.